البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang hafal bait kemarin? Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Eras. Fi ibtida'i khalaf. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Ahsantum. Ayo siapa yang hafal? Akil. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Baik, insyaallah akan kita lanjut pembahasan fasal yang kelima, bahwasannya menisbahkan diri kepada salafiyah bukan termasuk menisbahkan kepada suatu golongan yang tercela. Nisbah kepada salafiyah bukanlah nisbah kepada kelompok yang tercela. Bahkan nisbah salafiyah adalah nisbah yang haqqah, nisbah yang hak. Karena salafiyah bukan hizbiyah, dan juga salafiyah bukan madhabiyah, tapi salafiyah adalah murni ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaf as-salih. Kemudian yang paling penting adalah, ini bagus ini suaranya. Yang paling penting adalah apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, bahwasannya berlepas diri dari salafiyah maknanya apa? Kalau orang enggan untuk menisbahkan diri kepada salaf, tidak mau nisbah kepada salaf, enggan untuk menyandarkan diri kepada salaf, maka maknanya apa? Yang paling fatal, konsekuensinya apa yang paling fatal? Kemarin sudah kita sebutkan. Anak-anak ada ke depan. Ayo Robi, ada ke depan Robi. Siapa itu? Ayo ada ke depan. Kalau tidak mau atau enggan atau berlepas diri dari salafiyah, maka maknanya apa yang paling fatal? Apa Kem? Seorang yang berlepas diri dari salafiyah, tidak mau atau enggan dengan salafiyah, maka konsekuensi yang paling fatal apa? Abu Muslim? Kalau enggak mau, kalau berlepas diri dari salafiyah, maka apa yang paling fatal?
tidak menisbahkan diri pada kebenaran. Apa fatal? Apa Abdurrahman? Ayo Pak Dadang. Gladi apa? Kalau berlepas diri dengan salafiyah, dia enggak mau dengan salafiyah, maka maknanya dia apa? Ayo. Berlepas diri dari apa? Ayo. Yang paling fatal adalah apabila dia berlepas diri dari salafiyah, maka maknanya dia berlepas diri juga dari Islam. Ini yang paling fatal. Ini alasan yang paling utama. Yang harus digaris atasi, la syakka anna mithla hadzal inkar law kana ya'nihi yalzamu minhu tabarru'u minal Islam as-sahih. Maka konsekuensinya yang berlepas diri dari salafiyah, dia juga berlepas diri dari Islam. Kalau enggak mau salafi berarti juga enggak mau Islam yang sahih. Kalau enggak mau salafi terus mau Islam yang apa? Islam yang abal-abal. Kalau enggak mau sesuai dengan thariqahnya salaf, lalu pakai thariqahnya siapa? Terus Islamnya pakai cara siapa? Islam yang model seperti apa? Ini yang paling fatal. Insyaallah akan kita lanjut bahwasanya hal itu apabila dia benar-benar enggan nisbah kepada salaf, ini bisa jadi kafir, bisa jadi fasik. Karena enggak mau, benci dengan salaf, benci dengan Islam. Ini kufur. Qala al-muallif hafizahullah naqlan an Syekh Al-Albani rahimahullah, la syakka anna mithla hadzal inkar law kana ya'nihi yalzamu minhu at-tabarru'u minal Islam as-sahih. Tanpa diragukan lagi, pengingkaran seperti ini, dia berlepas diri dari salafiyah, dia tidak mau atau dia mengingkari orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf. Ini maknanya apabila dia serius, laukana yakni, maka ini maknanya adalah dia berlepas diri dari Islam yang sahih, alladzi kana alaihi salafun as-salih, yang dijalani oleh para salafun as-salih. Wa ala ra'sihimun nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di tengah-tengah mereka atau di atas mereka semua ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Rasulullah isyaratkan dalam hadis yang mutawatir, bahwasanya beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang di zamanku, lalu setelahnya mereka, lalu setelah mereka. Maka orang yang berlepas diri dari salafiyah, mengingkari nisbah kepada salafiyah, ini mengingkari nisbah kepada Islam. Berlepas diri maknanya berlepas diri dari Islam. Perhatikan, fala yajuzu li muslimin an yatabarra'a minal intisabi ila salafis salih. Maka enggak boleh bagi seorang muslim untuk berlepas diri dari menisbahkan, menyandarkan diri kepada salaf. Enggak boleh. Istilahnya baju salafi ini enggak boleh dicampakkan. Gelar salafi ini enggak boleh dilepas, enggak boleh ditanggalkan. Mulai ungkapan setelahnya ini agak rumit. Saya sendiri kerepotan, lalu ana tanyakan ke Ustaz Nasrul dan juga Ustaz Fahmi. Perhatikan, bainama law tabarra'a min ayyatin nisbatin ukhra lam yumkin li ahadin min ahli al-ilm ayan sibahu ila kufrin aw fusuq. Berbeda seandainya ia berlepas diri dari apa saja nisbah selain salafiyah, ini para ulama enggak bisa menghukuminya sebagai kafir atau fasik. Jadi ini keistimewaan mazhab salaf. Tidak ada mazhab yang ditanggalkan bisa menjadi fasik atau menjadi kafir kecuali salaf. Paham maknanya?
kalau berlepas diri dari madhab yang lain, ini nggak bisa dinisbahkan, nggak bisa dikatakan kafir atau fasik, bahkan bisa jadi benar kalau yang ditinggalkan adalah madhab yang batil. Intinya di sana tidak ada madhab yang lain yang apabila ditinggalkan, apabila ditanggalkan, itu seorang bisa dinisbahkan kepada kafir atau kepada fasik. Bisa. Nggak harus kafir, tapi bisa. Adapun madhab yang lain, nggak ada yang seperti itu keistimewaannya gitu loh. Tidak ada nisbah yang lain atau golongan-golongan yang lain yang seorang itu bisa dihukumi kafir atau fasik kecuali salafiyah, paham? Tidak ada golongan lain yang apabila, perhatikan ungkapannya, tidak ada golongan lain yang apabila ditinggalkan seorang itu bisa dikatakan kafir atau fasik kecuali salaf. Kalau meninggalkan salafiyah, enggan dengan salaf ini bisa dihukumi fasik atau bahkan bisa dihukumi kafir, tergantung keyakinannya. Kenapa dia meninggalkan salaf itu? Mudeng? Memang ibaratnya agak bertele-tele dan memakai mafhum. Saya memahaminya sampai kerepotan. Karena yang menisbahkan diri atau menisbahkan kepada madhab lain tidak dihukumi kafir atau fasik, ini yang agak rumit. Bahkan benar, kita berlepas diri dari kelompok-kelompok sesat, ini benar. Tapi ungkapannya di sini loh, tidak dihukumi kafir atau fasik, seakan-akan koyoke kok gak benar gitu loh. Tapi maknanya tidak seperti itu. Maknanya tidak, di sana tidak ada madhab yang apabila seorang itu menanggalkan atau berlepas diri darinya bisa dihukumi kafir atau bisa dihukumi fasik selain salafiyah. Hanya salafiyah saja yang apabila dibaroai, ditanggalkan, diingkari, seorang itu bisa dihukumi kafir atau fasik. Tergantung keyakinannya kenapa dia meninggalkan salafiyah. Kalau sampai keyakinannya membenci para salaf, membenci keyakinannya para salaf, akidahnya salaf, maka kafir, membenci Islam. Benci dengan salaf, benci dengan akidah salaf, enggak suka berjenggot, tidak suka celana cingkrang, tidak suka mazhab akidah salaf, maka dia kafir. Karena membenci syariat Islam. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum, sebagaimana dalam surat Muhammad. Salah satu yang menjadikan seorang itu kafir apa pembatal Islam? Membenci syariat Islam. Demikian juga seorang yang membenci salafiyah, kalau dia membencinya adalah membenci syariat Islam, membenci agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah kafir. Maka ini bisa dihukumi kafir atau minimal adalah fasik. Maka ini bahaya, maka enggak boleh. Hanya saja ungkapannya di sini butuh penjelasan, butuh arahan. Terlebih lagi di sini dipotong, makanya sulit. Kan dipotong ini, titik. Apabila disambung dengan sebelumnya baru nyambung. Kalau tidak disambung kesulitan kita. Karena alinea di atasnya apa? Seorang yang berlepas diri dari salaf, maknanya dia berlepas diri dari Islam. Nah, baru bisa disambung. Tidak ada madhab yang seorang itu berlepas diri darinya dihukumi kafir atau fasik kecuali salaf, kecuali madhab salaf. Kalau berlepas diri dari madhab yang lain, nggak ada yang dihukumi kafir atau fasik, nggak ada. Bahkan kadang benar, bahkan bisa jadi benar. Nah, bisa jadinya ini yang bikin saya agak rumit, kok cuma bisa jadi itu, kok nggak semuanya. Nah, itu ibaratnya untuk berhati-hati, jangan-jangan ada kelompok juga yang di sana itu yang mungkin tidak permasalahan agama, mungkin hanya sebatas nisbah kepada suatu komunitas dunia,
Ini juga tidak harus seorang itu kalau berlepas diri darinya kemudian dikatakan kafir. Intinya di sini termasuk keistimewaan salaf, tidak ada madhab lain yang apabila diri baro'aidi berlepas diri darinya seorang itu dihukumi kafir atau fasik. Berbeda dengan salafiyah. Kalau salafiyah bisa, itu loh. Madhab lain apabila ditinggalkan tidak bisa dikatakan kafir atau fasik. Tapi kalau madhab salafiyah ditanggalkan, dilepas, diingkari, berlepas diri darinya, ini seorang bisa fasik dan juga bisa kafir. Maka ini salah satu keistimewaannya. Siapa yang tidak mudeng? Mahfum ya? Insyaallah mahfum ya. Bahwasannya madhab salaf apabila seorang itu berlepas diri darinya ini tidak boleh, karena itu bisa dihukumi fasik atau kafir. Qala wa amma alladhi yunsabu ila salafis salih atau yunsibu ila salafis salih fa innahu yantasibu ila al-ismah ala wajhil umum. Barang adapun orang yang menisbahkan diri kepada salaf, maka dia telah menisbahkan diri kepada kesucian secara umum, bukan secara afrod, bukan secara person. Ini mazhab kita, akidah kita tidak ada darinya yang salah. Adapun kita dalam menjalankannya bisa jadi kurang atau muqassir atau tidak dilakukan. Tapi madhab salaf, akidah salaf ini adalah akidah yang maksumah, gak mungkin keliru. Akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah maksumah. Adapun kitanya, adapun afrad mereka, maka ada kekeliruan. Jadi mereka telah, barang siapa yang menisbahkan diri kepada salaf, maka dia telah menisbahkan diri kepada ismah. Ismah itu maksum, enggak salah. Tapi ala wajhil umum, la ala al-afrod, tidak person-personnya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang maksumah. Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah hak, tapi satu persatu orang-orangnya ini tidak maksum. Akidah yang diikuti oleh Imam Ahmad, akidah yang diikuti oleh Syekhul Islam Taimiyah adalah akidah yang maksumah. Tapi apakah Syekhul Islam maksum? Tidak. Afrodnya tidak maksum. Imam Ahmad apakah maksum? Tidak. Akidahnya para sahabat maksumah. Tapi apakah afrod sahabat apakah maksum? Tidak. Demikian juga para salafiyun, perkumpulan salaf, akidahnya salaf adalah akidah yang maksumah. Secara umum enggak ada yang salah dari mereka. Tapi afrodnya, person-personnya, kelompok anggotanya ada salah. Jadi tidak bisa disalahkan. Bahkan orang yang menisbahkan diri kepada salaf ini menisbahkan kepada kesucian secara umum. Wa qad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam min alamatil firqah an-najiyah annaha tatamassaku bima kana alaihi Rasulullah. Dan Rasulullah telah menyebutkan bahwasanya tanda-tanda satu kelompok yang selamat dari ancaman neraka dan lainnya tidak selamat, bahwasanya ciri-cirinya adalah dia berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa makana alai ashabu, dan apa yang diambil oleh para sahabat. Faman tamassaka bihim kana yaqinan ala hudam mir rabbih, maka barang siapa yang berpegang teguh dengan akidah mereka, maka secara yakin dia di atas petunjuk dari Rabb-nya. Wala syakka anna tasmiyatal wadihah al-jaliyah al-mumayyizah al-bayyinah hiya an taqul ana muslimun
'alal kitabi was sunnah wa 'ala manhaji salafinas shalih wa hiya an taqulu bi ikhtisar ana salafi. Dan tanpa diragukan lagi setelah dipotong ucapannya, tanpa diragukan bahwasanya penamaan yang jelas, yang weleh-weleh al-jaliyah, yang membedakan al-bayyinah, yang jelas, yang seharusnya diungkapkan adalah engkau mengatakan saya adalah seorang muslim, mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, berusaha mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, dan berusaha mengikuti manhaj salaf. Dan ringkas katanya, ringkas gelarnya, gampangnya kamu katakan saya salafi. Bagaimana diingkari seorang mengatakan salafi? Wong salafi itu maknanya kepanjangannya dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti salaf, mengikuti akidahnya salaf. Bagaimana dikatakan salah? Ana salafi itu cuma singkatan. Mengatakan saya adalah salafi itu hanya sekedar singkatan saja, kependekan saja. Kepanjangannya adalah saya ini muslim, saya ini mengikuti kitab sunnah, saya mengikuti manhaj salaf. Apakah salah orang seperti mengatakan seperti itu? Tentu tidak. Jadi menisbahkan diri kepada madhab salaf, mengatakan saya salafi, ini bukanlah suatu kebatilan, bukan suatu perpecahan, bukan suatu pengkelompokan. Bahkan itu adalah dakwah kepada jamaah. Itu adalah seruan untuk bersatu, yaitu bersatu di atas akidahnya para salaf. Karena nggak mungkin bisa bersatu kecuali di atas Alkitab dan As-Sunnah. Walaupun bersatu dalam suatu wadah, kalau akidahnya tidak sama, walaupun satu tempat, satu atap, satu lantai, kalau akidahnya tidak sama, ini sama juga dengan perpisahan, dan ini sama juga dengan perpecahan, walaupun di atas satu atap, di bawah satu atap. Karena hakikatnya persatuan adalah di dalam hati, walaupun atapnya berjauhan. Yang di Saudi sama yang di Amerika akan bersatu apabila hatinya satu. Yang di dalam rumah, satu kamar, apabila hatinya tidak satu, namanya tetap berpisah dan berpecah belah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu melihat mereka secara jasad bersama, tapi hati-hati mereka beraneka ragam. Maka enggak bisa persatuan kecuali dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oleh karena itu salafiyin atau orang-orang yang menyeru kepada madhab salaf, mereka adalah orang yang mengajak kepada persatuan, yaitu bersatu di atas akidah yang benar. Karena tidak ada kebenaran kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada persatuan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau persatuan madain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan berbeda. Walaupun ngakunya satu, pasti akan berbeda. Gak mungkin bisa satu. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya dari selain Allah, pasti mereka akan mendapati perbedaan. Maka gak bisa. Persatuan gak mungkin bisa di atas selain Alkitab dan As-Sunnah. Ini camkan. Tidak bisa persatuan itu terjadi selain dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaupun digembar-gemborkan, itu hanya seruan semu palsu, Bhinneka Tunggal Ika palsu. Gak mungkin bersatu walaupun dikasih wadah apapun, tidak akan bisa bersatu kecuali hanya orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ibaratnya, hakikatnya persatuan adalah persatuan hati.
Qala wa su'ila Syekh Abdul Aziz bin Baz fi man tasamma bis salafi wal athari hal hiya tazkiyah. Dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah ditanya tentang orang yang menamakan dirinya dengan salafi, menamakan dirinya dengan athari, apakah ini termasuk tazkiyah? Fa'ajaba idza kana shadiqan annahu athari. Beliau menjawab, kalau memang benar dia adalah berusaha mengikuti atharnya para sahabat, atau dia benar mengikuti mazhab salaf au annahu salafi, la bas, enggak apa-apa. Jadi penisbahannya ini enggak apa-apa. Adapun dia itu benar-benar seperti salaf ataukah tidak, ini urusan kembali kepada dia sendiri. Tapi penisbahannya dia ini penisbahan yang sah. Adapun kesaksiannya bahwa dia salafi ataukah tidak, palsu ataukah tidak, ini urusannya antara dia dengan amal perbuatannya. Mithla maka as-salaf yaqulu fulanun salafi fulan athari. Sebagaimana para salaf mereka dulu juga mengatakan fulan adalah seorang salafi, fulan athari. Tazkiyatun la budda minha, tazkiyatun wajibah. Kalau modelnya seperti ini wajib. Kita harus membersihkan diri kita. Ini adalah tazkiyah yang wajib. Harus seorang itu melakukan seperti itu. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kaifa yakunu at-tamadhhubu bis-salafiyyati bid'atan wal bid'atu dalalatun wa kaifa yakunu bid'atan wa huwa ittiba'un li madhhabis salaf wa ittiba'u madhhabihim wajibun bil kitab was sunnah wa haqqun wa huda. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bagaimana bisa seorang itu bermadhab dengan madhabnya salaf dikatakan bid'ah, sementara bid'ah itu sesat? Dan bagaimana bisa dikatakan bid'ah itu lawas? Bid'ah itu kan baru. Sementara tamadhub dengan madhabnya salaf, ini adalah justru malah yang lawas, justru malah yang klasik. Bagaimana bisa dikatakan baru? Justru yang enggak pakai madhab salaf itulah yang bid'ah, karena memakai akidah yang baru. Adapun yang bermadhab, berakidah, bermanhaj dengan madhabnya salaf, ini bagaimana bisa dikatakan bid'ah? Oh itu lo lawas, lawas, lo malah dikatakan bid'ah. Bagaimana bisa dikatakan bid'ah sementara itu adalah mengikuti madhabnya salaf, dan mengikuti madhabnya salaf ini hukumnya wajib. Wajib kok bid'ah kok piye? Wajib sesuai dengan penegasan Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu termasuk hak dan termasuk petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Syahidnya adalah walladzina tabauhum. Dan orang-orang yang terdahulu mereka beriman dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, mereka itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib hukumnya mengikuti mereka, karena ini termasuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mengikuti mazhab mereka ini enggak boleh, enggak mungkin dikatakan walladzina tabauhum bi ihsan, enggak mungkin dipuji, enggak mungkin diridhoi. Seandainya bid'ah enggak mungkin diridhoi. Tapi di sini bukan dikatakan bid'ah oleh Allah, bahkan dikatakan diridhoi. Orang-orang yang sesuai dengan mazhab salaf, orang-orang yang mengikuti mazhab salaf tidak dikatakan bid'ah, bahkan dikatakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Rasulullah juga mengatakan, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Nah ini disuruh oleh Rasulullah. Bagaimana bisa bid'ah? Disuruh berpegang teguh, disuruh mengikuti mereka. Fattamadhubu bimadhabis salafi sunnah. Bahkan bermadhab dengan madhab salaf ini hukumnya sunnah. Ini adalah termasuk sunnah.
Walaisa bid'ah, bukan termasuk bid'ah. Wa innamal bid'atu at-tamadhubu bi ghairi madhhabihim. Nah ini. Yang bid'ah itu justru malah yang enggak bermadhab dengan, atau justru malah bermadhab dengan selain madhab mereka. Inilah yang bid'ah. Kalau bermadhab dengan madhabnya salaf, berakidah dengan akidahnya salaf, ini wajib. Bagaimana dikatakan bid'ah? Wasu'ila Syekh Al-Fauzan aidha halis salafiyyatu hizbun minal ahzab wa halil intisabu lahum madmum. Beliau hafizahullah juga ditanya apakah salafiyah ini adalah satu kelompok dari kelompok-kelompok yang lain, dan apakah menisbahkan kepada salaf ini tercela? Jawab beliau, as-salafiyyatu hiyal firqatu an-najiyah hum ahlus sunnati wal jamaah. Salafiyah itu adalah kelompok yang selamat dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Laisat hizban minal ahzab allati tusammal an ahzaban. Bukan termasuk dari salah satu kelompok yang dinamai sekarang ini dengan nama-nama partai atau organisasi, enggak termasuk. Nek diarani kelompok mergo ana wonge ya pancen iya. Umpamane jerone ana anggotae, ana wonge. Ya pasti. Tapi kalau dinamai, disamakan dengan kelompok-kelompok yang lain dari kalangan orang-orang yang berpecah belah menjadi organisasi fulan dan fulan, menjadi partai fulan dan fulan, menjadi kubu fulan dan fulan, ini enggak termasuk itu. Tapi kalau namanya firqah, ya iya wong ada orangnya, ana wonge akeh, ya segerombolan. Dia katakan sekumpulan, ya iya. Segerombolan, ya iya. Sekelompok, ya iya. Umpamanya ana wong ya. Tapi tidak sama dengan kelompok-kelompok yang lain dari sisi mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kelompok-kelompok yang lain, mereka menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Wa innamahum jamaah, meskipun mereka adalah kelompok, tapi mereka adalah mengajak kepada persatuan. Mereka itu bersatu. Buktinya di mana-mana mereka sama dan satu dengan kelompoknya Rasulullah SAW di zaman kapan saja dan di belahan bumi mana saja, mereka itu adalah bersatu, yaitu di atas akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa jama'atun alas sunnah, dan mereka juga sekelompok di atas sunnah, sama-sama menjalankan sunnah. Wa alad din, dan juga berkelompok di atas agama, dan mereka adalah berkumpul jamaah di atas menjalankan agama Islam. Hum ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa ada sekelompok, dikatakan sekelompok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Bahkan mereka adalah cirinya adalah alal haqqi, mereka di atas kebenaran, dhahirin, senantiasa tegar, senantiasa nampak. Enggak mungkin kebenaran ini pada suatu zaman enggak mungkin kemudian meredup semua, enggak ada orang yang benar sama sekali di dunia ini, enggak mungkin ada. Pasti kapan saja pasti ada, entah itu sedikit entah banyak, orang yang berada di atas kebenaran. Enggak mungkin dunia ini dipenuhi seluruhnya oleh ahlul batil, ini enggak mungkin. Paham? Tidak mungkin dunia ini kemudian 100% dipenuhi ahlul batil. Pasti ada, entah sedikit atau banyak, pasti ada kelompok yang berada di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak berbahaya bagi mereka orang yang tidak menolong mereka, yang membiarkan mereka, dan juga tidak bisa membahayakan mereka orang yang melawan mereka. Senantiasa zahir, tegar, nampak di atas kebenaran. Jadi kebenaran itu enggak mungkin meredup, kemudian enggak ada sama sekali di muka bumi ini, enggak mungkin. Kecuali nanti mungkin udah mau benar-benar mau kiamat, udah benar-benar seluruh hamba Allah yang ada keimanan di dalam hatinya dicabut oleh nyawanya oleh angin yang berhembus. Selama belum itu, maka masih ada di belahan bumi ini, entah itu sedikit entah itu banyak, pasti ada ahlul haq.
Enggak mungkin manusia seluruhnya buruk. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam wa sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, seluruhnya diancam dengan neraka. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang yang sama, berada di atas sama dengan apa yang aku lakukan hari ini dan juga para sahabatku. Jadi yang siapa saja yang sama dengan Rasulullah, yang sama dengan salaf, maka dia adalah termasuk firqah najiyah, dan dia adalah jamaah walaupun dia sendirian di muka bumi ini. Fasalafiyatu ta'ifatun ala madhabis salaf ala ma kana alaihi Rasul wa ashabuhu fi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fahiya laysat hizban minal ahzab al-asriyatil an. Maka salafiyah adalah kelompok yang mereka itu berada di atas madhab salaf sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dia tidak termasuk kelompok-kelompok modern zaman sekarang ini, enggak termasuk. Wa inna ma hiya jama'atun qadimatun. Bahkan salafiyah adalah jamaah sekumpulan qadimah yang lawas, yang lama. Min ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, semenjak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutawarithatan atau mutawarasatan mustamirratan la tazalu alal haqqi dhahiratan ila qiyamis saah kama akhbar sallallahu alaihi wasallam. Semenjak zamannya Rasulullah, dan akan terus terwarisi, akan terus berkesinambungan selamanya di atas kebenaran sampai tegaknya hari kiamat sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasuila Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimahullah an hukmil intisab ila salafiyah wa tasammi biha fa ajaba biqaulihi amrun tayyib sawaun intasabta ila salafiyah am ila sunnah wa hadhihi nisbah laysat kan nisbatil hizbiyyin. Beliau mengatakan, beliau ditanya Syekh Muqbil, hukumnya menisbahkan diri kepada salafiyah dan menamai dengan salafiyah. Kata Syekh Muqbil, ya enggak apa-apa. Ini perkara yang bagus malahan. Nah, inilah jawaban yang benar. Karena yang ditanya hukum menisbahkannya, bukan hakikat orangnya itu sesuai dengan salaf ataukah tidak. Kalau hukumnya yang ditanyakan, ya bagus, harus. Adapun orang yang mengatakan itu salafi ataukah tidak, ini urusan belakang. Ini urusannya sendiri dengan amal perbuatannya. Tapi menisbahkan dirinya, penisbahannya kepada salaf, ini adalah amrun thayyib. Tidak sebagaimana sebagian orang yang kebingungan katanya ini termasuk kesesatan, dan ini menisbahkan diri kepada salafiyah termasuk menisbahkan kepada perpecahan atau dikatakan sama dengan hizbiyah. Dan kata Syekh Muqbil, wa hadhihi nisbah, dan penisbahan ini tidak sama dengan penisbahannya para hizbiyin, para orang-orang yang berpecah belah, orang-orang yang berpartai, orang-orang yang berorganisasi. Apa saja yang sesuai dengan, apa saja yang sama dengan organisasinya maka kawan, yang tidak sama dengan organisasinya maka lawan. Apakah kita seperti itu? Apakah salafiyah seperti itu? Tidak. Apakah yang sama dengannya kemudian kawan, yang tidak sama kemudian lawan? Tidak. Tapi apa yang sama dengan dalil, apa yang sesuai dengan Al-Quran, maka itulah kawan. Dan apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itulah lawan. Bukan dengan diri saya, bukan dengan pribadinya, bukan dengan kemauannya, tapi diukur dengan dalil. Bahkan yang seharusnya adalah apabila dia, orang itu sama dengan Al-Quran dan kita tidak sama dengan Al-Quran, justru yang kita musuhi siapa? Kitanya sendiri musuh awakmu, kamu sing gak padha mbek Al-Quran, kamu sing gak padha mbek dalil.
musuhilah dirimu sendiri. Itulah benar-benar salafi yang paten, itulah salafi tulen seperti itu. Dirinya ditabrakkan dengan dalil, bukan dalil ditabrakkan dengan dirinya. Jadi perbedaan yang sangat jauh sekali dengan kelompok-kelompok yang lain. Kelompok yang lain mengukur antara kawan dengan lawan dengan apa? Dengan kelompoknya. Tapi salafiyah apakah seperti itu? Tidak. Salafiyah tidak pernah mengukur sesuatu dengan kelompok, tapi dengan dalil. Barang siapa yang masih mengukur dengan kelompoknya, maka sama ini hizbiyah. Hendaknya diukur dengan dalil. Kalau diukur dengan Yaman ataukah sama Yaman ataukah tidak Yaman, sama ini juga hizbiyah. Walaupun ngaku salafi, kalau masih punya timbangan seperti itu, yang dari Yaman kawan, yang tidak dari Yaman lawan, ini juga sama, ini hizbiyah. Atau dari mana saja, dari Mesir, dari mana saja, apabila masih membuat tolak ukur selain dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ini adalah hizbiyah. Karena salafiyah tidak seperti itu. Salafiyah adalah tolak ukurnya adalah murni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berlawanan dengan Al-Quran adalah lawan, dan yang bersama dengan As-Sunnah, bersama dengan Al-Quran adalah kawan. Akhiran qala Syekhuna Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, wa yattadihu mimma taqaddama anna madlul as-salafiyya asbaha istilahan ma'rufan yutlaqu ala tariqatir ra'il al-awwal wa man yaqtaduna bihim fi talaqqil ilm wa tariqati fahmi wa bi tabi'ati da'wa ilaihi falam yu'adda idzan mahsuran fi durin tarihiyyin muayyan bal yajibu an yufhama ala annahu madlulun mustamirrun istimrarul hayati wa daruratu inhisaril firqah an-najiyah fi ulama'il hadithi was sunnah wa hum ashabu hadzal manhaj wa hiya la tazalu baqiyatan ila yaumil qiyamati akhdan min qawlihi la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Berkata sebagai penutup, berkata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekhuna, kata Syekh Hasan bin Qasim, karena beliau pernah menjadi muridnya Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Jelaslah dari apa yang disebutkan sebelumnya, bahwasannya madlul apa? Penunjukan salafiyah ini telah menjadi istilah yang ma'ruf, yang disebut bagi orang yang sesuai dengan thariqah orang-orang terdahulu dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam mengambil ilmu, di dalam memahami ilmu. Jadi kita dalam talaqil ilm, di dalam cara pendidikan juga harus sesuai dengan mazhab salaf. Yang dipelajari ilmu salafi tapi mencarinya tidak sesuai dengan thariqahnya salaf, ini sama juga. Jadi di dalam thariqah, dalam thalabul ilm, cara belajar, cara berpendidikan, ini juga harus sesuai dengan pendidikannya salaf. Mencarinya akidah salaf, yang dipelajari akidah salaf, tapi belajarnya melalui universitas-universitas IAIN dan yang semisalnya, ini tidak sesuai dengan talaqil ilminya para salafus saleh. Demikian juga dalam cara memahaminya juga harus sesuai dengan thariqahnya salaf. Demikian juga mendakwahkannya juga harus sesuai dengan thariqahnya salaf. Falam yu'adda idzan mahsuran fi durin tarihiyyin muayyan. Maka enggak bisa dihitung salafi itu semenjak tahun kapan atau didirikan kapan. Enggak bisa, karena dia di mana saja, di zaman apa saja, semenjak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja, di zaman mana saja, apabila sesuai dengan mazhabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah salafi. Bahkan harus difahami bahwasanya itu adalah suatu penunjukan yang akan senantiasa ada selama kehidupan ini ada. Dan juga harus terbatasi firqah najiyah di dalam ulama hadis dan ahlus sunnah. Ulama sunnah, mereka adalah
yang memiliki manhaj ini, dan mereka akan senantiasa ada sampai hari kiamat, sesuai dengan ucapannya Rasulullah SAW, akan senantiasa ada dari umatku sekelompok yang mereka itu berada di atas kebenaran, la yadurruhum, tidak peduli orang yang menyelisih mereka maupun orang yang menelantarkan mereka. Jadi selesai kita pasal yang kelima, yaitu bahwasannya menisbahkan diri kepada salaf. Pengakuan kita terhadap salafiyahnya bukanlah pengakuan yang terlarang, bahkan itu adalah pengakuan yang disyariatkan, perkara pengakuan yang dianjurkan. Sebagai keharusannya juga kita harus berusaha untuk meniti salaf beneran, biar tidak menjadi klaim yang tong kosong nyaring bunyinya. Maka termasuk intisab, selain intisab kepada salafiyah itu adalah perkara yang dianjurkan, itu juga sebagai pendorong agar kita berusaha mengikuti madhab salaf. Isin malu kalau kita mengatakan salafi ternyata perilakunya tidak sesuai perilaku salaf. Maka ini sebagai pendorong juga agar kita berusaha terus sesuai dengan perilaku para salaf dalam segala hal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.